Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amdarski Kodardani, NIM C1C018006 dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keperlakuan yang berjudul Aspek Keperlakuan pada Akuntansi Pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian ke suatu perusahaan, yang dimana manfaatnya memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, pelaporan hasil kinerja operasi sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data yang diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual, atau sebagaimana yang didefinisikan oleh Asosiasi Nasional Akuntan, ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasional ini, atau secara lebih spesifik, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi output dan untuk menggunakan sumber daya input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab atas pencapaian margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Korelasi dan struktur organisasi. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Struktur horizontal yang dimaksud adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur. Maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Pemilihan struktur. Jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Menetapkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita.
Faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi-fungsi atau tugas yang didelegasikan. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Data akumulasi. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Dalam pelaporan pertanggungjawaban, hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan data pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia yang meliputi: pertama, manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.